Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi. Saya adalah peserta PPL dari Universitas Pancamarga. Oke. Di sini saya akan membahas beberapa lambang yang menjadi ciri khas Indonesia. Selain dari lambang bendera merah putih. Ciri khas dari negara Indonesia sendiri adalah banyak. Sini ada Pancasila. Nah, apa itu Pancasila? Di sini Pancasila digambarkan seekor burung Garuda. Jadi lambang Pancasila itu adalah gambar burung Garuda. Nah, di mana di dalam Pancasila ini terdapat 5 asas atau 5 aturan yang menjadi dasar masyarakat Indonesia. Nah, di tengah burung Garuda ini ada 5 lambang. 5 lambang ini mengartikan ada 5 asas. Apa saja itu? Oke, yang pertama kita masuk ke lambang bintang, kedua lambang rantai, ketiga lambang pohon beringin, keempat apa itu namanya? Lambang kepala kerbau, yang kelima padi dan kapas. Apa saja isi dari asas-asas atau sila-sila dari 5 Pancasila tersebut? Oke, kita tanpa kita banyak bertele-tele dalam penjelasan, kita langsung masuk ke lambang pertama, yaitu lambang bintang. Sila pertama. Di sini lambang bintang atau sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini menjamin kebebasan beragama karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, pengaplikasian sila-sila pertama adalah dengan di sini langsung ada contohnya. Yang pertama, menghormati setiap agama kepercayaan yang ada di Indonesia, menjaga toleransi. Kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjadi toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama, tidak memaksakan kehendak untuk menganut satu agama tertentu. Di sini dijelaskan bahwasannya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu haruslah masyarakat Indonesia itu harus mempunyai agama atau keyakinan. Karena di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun banyak agama-agama yang berbeda di Indonesia, namun tetap saling menjaga, saling toleransi, tidak boleh mengganggu agama yang lain walaupun itu tidak satu keyakinan sama kita. Tetapi sepengetahuan saya, di dalam agama itu pasti mempunyai Tuhannya masing-masing. Kalau agama dan Tuhan saya sendiri yaitu agama Islam, dan Tuhan saya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita next. Selanjutnya sila kedua. Sila kedua yaitu gambar rantai. Apa bunyi dari sila kedua? Bunyi dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mewakili menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap empati yang tinggi. Nah, penerapan Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab biasa melalui hal-hal berikut. Ini juga langsung ada contohnya. Nah, yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, ras dan adat istiadat. Kedua, selalu menjaga adab atau kesopanan, budi pekerti di berbagai kondisi dan situasi. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya masyarakat Indonesia itu harus saling menghormati satu sama lain.
haknya itu sama, kewajibannya itu sama, gitu. Oke, tidak ada yang membedakan. Kita ini adalah masyarakat Indonesia yang memegang teguh rasa budi pekerti, rasa empati, rasa toleransi, dan sosialisasi dengan walaupun dalam negara Indonesia itu terdapat banyak perbedaan. Oke, ini menjaga kesetaraan lambang rantai. Next, kita lanjut. Sila ketiga, yaitu lambang dari pohon beringin. Bunyi atau isi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Rakyat Indonesia adalah sebuah kekuatan dasar yang membutuhkan mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Nah, penting bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan tidak mudah dipecah belah, apalagi lewat berita hoax yang marak disebar belakangan ini. Nah, jadi isi dari sila ketiga adalah bersatunya masyarakat Indonesia tidak hanya dalam memperebutkan kemerdekaan, namun juga dalam menjaga kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai Indonesia itu dirusak oleh orang lain maupun dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, tidak mudah dipecah belah. Kenapa? Karena sekarang itu sudah marak sekali berita-berita hoax yang bermunculan di media sosial yang tidak tahu kevalidan dari berita tersebut. Jangan sampai terkecoh. Oke, next, lanjut. Nah, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan logo banteng. Sila keempat mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Sila ini menginginkan segala kegiatan pemerintah diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, sila keempat ini mengandung isi yaitu semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan. Nah, sila ini bertujuan menginginkan segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, pemerintahan terbentuk di dalam negara Indonesia itu tidak lain dan tidak mungkin hanya untuk menyejahterakan rakyat itu sendiri. Oke, next. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini berlambangkan dengan padi dan kapas. Pengamalan sila terakhir ini diwujudkan dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Nah, karena hal ini adalah ciri khas dari warga negara Indonesia. Nah, adanya sila ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi yang berkeadilan yang merupakan mimpi semua orang. Di sini di sila kelima ini berisi tentang rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan perbuatan-perbuatan yang santun yang menjadi ciri khas Indonesia sendiri. Ini diciptakan untuk mewujudkan kondisi yang berkeadilan yang merupakan mimpi dari semua rakyat, dari semua orang yang ada di Indonesia. Kesetaraan itu tidak memandang dari segi pekerjaan, itu orang tani, itu pejabat, dibandingkan, nggak usah dibandingkan gitu. Kita itu sama-sama masyarakat Indonesia kok. Tidak boleh saling menimbang antar dari jabatan ataupun dari segi
materi. Oke. Nah, sila kelima kita sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, pasti kalian sekarang itu tidak bosan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan. Gemboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, bangsa, budaya, dan bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia itu tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, disinilah arti dari Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, ikrar sederhana yang penuh dengan makna ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Nah, mengartikan bahwasannya keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak, mulai dari suku, agama, ras, dan adat, dan masih banyak lagi. Itu keberagaman Indonesia. Walaupun tidak sama, tapi tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia dengan hal yang sama kewajibannya, yaitu menjaga dengan segenap bangsa, dengan segenap darah untuk mengembalikan hak kita, memenuhi hak kita sebagai rakyat Indonesia yang merdeka. Itu tidak boleh saling memecah belah, karena Indonesia itu sendiri tercipta dari karakteristik masyarakat Indonesia. Oke, jadi ada ciri khasnya. Nah, yaitu ciri khasnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karya dari Empu Tantular. Oke, next. Nah, Pancasila yang paling dasar dulu. Pancasila berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu adalah panca yang memiliki makna 5. Panca sama dengan 5. Oke. Sila berarti prinsip atau asas, atau juga bisa disebut pedoman. Pancasila itu adalah pedoman dari bangsa Indonesia, dasar dari bangsa Indonesia. Begitu. Tapi untuk sekarang banyak yang mengira bahwasannya Pancasila adalah ideologi negara. Di sini saya kurang setuju dalam kalimat tersebut, karena bahwasannya jika menyebut Pancasila sebagai ideologi itu adalah keyakinan. Oke. Nah, sedangkan negara itu benda mati, bukan benda hidup. Jadi tidak mempunyai keyakinan. Yang berkeyakinan itu masyarakatnya. Gitu. Jadi Pancasila itu adalah 5 asas atau dasar dari masyarakat Indonesia. Nah,
Begitu. Nah, di sini ada tugas, sedikit tugas. Apa itu tugasnya? Nah, di sini sudah ada. Berilah pengamalan di lingkungan kalian dari isi Pancasila sila ketiga. Nah, jadi kalian berikan contoh dari isi sila ketiga dalam segi perbuatan ataupun apa saja, terserah kalian. Yang penting kalian itu menceritakan pengaplikasian perbuatan yang terkandung dalam sila ketiga. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tetap jaga kesehatan. Kita next dalam pertemuan selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, kita jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, insya Allah nanti saya jawab. Oke, sekian dan terima kasih.